Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yudi di episode podcast yang berikutnya. Begini teman-teman, beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Februari, akhir Februari 2020, kami keluarga besar mengadakan reuni dan kebetulan di Surabaya. Seperti biasa, kita kumpul keluarga besar. Nah, waktu kumpul ini papi saya lagi ngobrolin tentang banyak hal. Nah, salah satunya menyangkut tentang saya dan istri saya, Ana. Papi bilang kalau saya ini adalah anak paling kecil. Memang saya anak paling kecil, paling disayang. Sekaligus anak yang paling jarang kontak papi. Kegiatan papi sehari-hari ya ke toko. Karena suatu keadaan tertentu papi saya harus kehilangan penglihatannya karena sebab dari penyakit yang dideritanya dulu. Karena kondisi tersebut, papi saya akhirnya tidak bisa membantu apa-apa saat papi harus ke toko untuk membantu jaga karena sudah tidak bisa melihat apa-apa. Jadi hari-hari yang papi lalui kebanyakan dihabiskan untuk berdoa. Dengan berdoa untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya. Nah, dengan kondisi kesehatan yang demikian, wajar kalau beliau papi saya berdoa minta kesembuhan atas matanya, atau mungkin juga minta umur yang lebih panjang lagi. Nah teman-teman, namun papi saya ternyata meminta hal yang berbeda dalam doanya. Ia meminta agar Tuhan berkemurahan memberikan keturunan kepada saya dan Ana. Memang puji Tuhan, Tuhan memang belum karuniakan keturunan bagi kami setelah hampir 12 tahun kami menikah. Di saat itu bahkan papi saya saat berdoa, papi saya melakukan negosiasi ke Tuhan. Begini teman-teman, kurang lebih yang papi ungkapkan. Tuhan, kalau Tuhan minta bayaran agar Yudi dan Ana punya anak, gak apa-apa, gantinya kesembuhan mataku. Aku tidak bisa melihat apa-apa, ndak apa-apa Tuhan. Yang penting Yudi dan Ana punya keturunan. Itu kurang lebih isi dari doanya papi. Teman-teman mendengar hal itu, hati saya dan pikiran saya terbuka dan mengerti tentang namanya crazy love, cinta yang gila. Kondisi papi sudah tidak bisa melihat. Harusnya ia meminta kesembuhan untuk matanya, tapi ia malah merelakan hal itu jika Tuhan meminta sebagai bayarannya. Jadi beliau merelakan kesembuhan matanya untuk ganti bayarannya untuk berdoa buat kami keluarga. Ada satu cerita yang lain lagi teman-teman. Saya mendengar suatu kesaksian dari teman saya. Ada suatu daerah waktu itu terjadi gempa dan tanah longsor di Indonesia. Nah, ada suatu keluarga yang lagi berlibur. Mereka menginap di salah satu hotel tertentu. Saat peristiwa itu terjadi, gempa itu terjadi, yang mengakibatkan akhirnya bangunan rumah atau bangunan hotel itu runtuh. Nah, waktu terjadi itu, di dalam hotel itu tinggal ayah dan anak perempuannya yang masih di dalam kamar. Sang ayah berusaha melindungi anaknya dari reruntuhan bangunan. Singkat cerita, saat petugas evakuasi datang, mereka menemukan sang anak selamat.
Namun sang ayah meninggal karena menanggung reruntuhan untuk melindungi anaknya. Coba bayangkan betapa besar kasih orang tua kepada anaknya. Sekalipun mereka dalam kondisi tidak punya apa-apa, tetap mereka akan memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Bahkan jika harus bayar atau harus tukar dengan nyawanya sekalipun. Kalau nyawa itu bisa dihargai, orang tua akan memberikan itu. Bagi saya contoh konkret dari crazy love itu ada pada kedua contoh di atas. Sang ayah melindungi anaknya dengan menanggung beban reruntuhan, dan ayah saya sendiri yang merelakan kesembuhan matanya. Kalau kita renungkan kembali cerita-cerita tentang pengorbanan seorang demi seorang, terlebih ketika ia mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, adalah kisah-kisah yang paling menyentuh relung hati kita. Bagaimana tidak? Nyawa adalah hal yang esensial bagi kita. Menurut saya, seperti itulah standar kasih yang paling tinggi. Crazy love, cinta yang gila, cinta yang rela mengorbankan hal yang paling penting, paling esensial, paling berharga dalam hidupnya untuk kebaikan orang yang dicintai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.